Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadi Muhammad Barama ingin mempresentasikan poin dan berjudul pendapatan. PSAK yang terkait dalam pendapatan, yang pertama PSAK nomor 2 kita mengatur tentang pendapatan, lalu PSAK 72 efektif berlaku sejak tahun 2020 terkait dengan pendapatan dari kontrak pelanggan, kemudian adopsi IFRS 15 revenue from contract with customer efektif. Penghasilan atau income. Setiap peningkatan manfaat ekonomis atau setiap adanya kenaikan manfaat ekonomis dalam satu periode, penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu pertama pendapatan atau revenue, penghasilan berasal dari efektif utama perusahaan seperti penerimaan uang atas penerimaan jasa, lalu keuntungan atau gain. Penghasilan yang bukan berasal dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan aset tetap. Transaksi pembuktian pendapatan, yang pertama dia ditandai dengan aliran kas masuk, kemudian kedua peningkatan aset lain selain kas, ketiga penurunan likuiditas, keempat berasal dari aktivitas utama perusahaan, lalu meningkatkan ekuitas perusahaan, kemudian bukan dari kontribusi pemegang saham. Lalu beban. Beban setiap penurunan manfaat ekonomis atau setiap adanya penurunan manfaat ekonomis dalam suatu periode. Yang pertama dia ditandai dengan aliran kas keluar, kemudian penurunan aset lain selain kas, lalu peningkatan likuiditas, keempat digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, lalu yang kelima menurunkan ekuitas perusahaan, dan yang keenam bukan dari distribusi pada pemegang saham. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau ketika barang dagangan telah diserahkan ke pembeli. Kemungkinan mengakui pendapatan lebih awal atau ditangguhkan. Pengalihan atau pengakuan lebih awal digunakan jika perusahaan merasa punya keyakinan yang tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Kemudian menunda atau pengukuhan pendapatan. Tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Lalu bagaimana saat kita menjual dengan memberikan adanya diskon karena orang membeli dalam jumlah besar? Nah, untuk kasus ini kita pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima, maka jumlah yang akan kita terima nanti tidak sebesar harga jual, tetapi harga jual setelah dikurangi diskon. Lalu di sini bagaimana jika pembayaran untuk kasus sebelumnya ditangguhkan? Nah, jawabannya misal pembeli membayar dengan luasa, maka nilai wajar imbalan tertentu imbalan ditentukan dengan perdiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Lalu di sini bagaimana terkait penjualan untuk barang yang ditukar? Di sini pertama kondisi yang pertama itu jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Lalu di kondisi kedua, jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang jasa atau jasa dengan sifat dan nilai yang berbeda, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatan penjualan, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kemudian, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan
kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengadalian efektivitas barang yang dijual. Kemudian jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Manfaat ekonomi terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Nah, penjualan tagihan dan tahan, bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Kemudian pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, kemungkinan besar pengirim akan dilakukan. Lalu kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjual diakui. Kemudian pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat lazim tetap berlaku. Instalasi dan infeksi. Namun pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika pertama proses instalasi sederhana, lalu pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentu akhir kontrak. Nah, hak pengendali untuk pembeli, jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirim dan jangka waktu untuk penolakan telah berlaku. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak pengendalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Penjualan konsinyasi, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual dan penerimaan kepada pihak ketiga. Penerimaan tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Kemudian pengirim mendapatkan laba atas penjualan dan pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Penjualan dicicil installment sales. Yang pertama, pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Kemudian harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mengkondisikan cicilan piutang buku bunga tersirat. Elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika menggunakan menjadi haknya dengan menggunakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.